enak mensyukuri ya. Oke, tepuk tangan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Makanya banyak orang enak, tapi ingat, setinggi-tingginya pangkat seseorang, setinggi-tingginya kita lihat enak kali seseorang itu bahkan jadi pendeta. Banyak orang yang ngomong apa? Enak kali jadi pendeta ya, khotbah terus dapat duit pulang. Ya kan? Banyak yang kayak gitu. Kalau ada yang mengatakan demikian, dia bukan orang Kristen benaran. Ya, karena apa Bapak Ibu? Kalau kita berbicara tentang enaknya seseorang, enaknya posisi seseorang, itu ada enak, ada tidak enak sebenarnya. Ada suka maupun duka. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, Alkitab itu gunanya untuk mengajari. Tapi mengajar untuk yang benar. Karena harus hati-hati kita Bapak Ibu. Ya, Alkitab hanya mengajar kebenaran. Alkitab hanya mengajar yang baik. Ingat, makanya saya bilang tadi kembali kepada sola scriptura. Artinya kembali kepada Alkitab. Jadi firman Tuhan itu nggak pernah menjerumuskan kita ke jurang yang dalam kali. Firman Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita untuk caranya berdosa. Firman Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita untuk mencuri. Bahkan firman Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi intinya, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab itu mengajarkan tentang kebenaran hidup di dalam kasih. Jadi makanya contohnya tadi dikatakan Bapak ini tadi, itu udah biasa itu Bapak Ibu. Ya, karena apa? Itu contoh yang paling sederhana. Kalau dibagikan makanan satu-satu, minum satu-satu, cindramata satu-satu, kita orang Kristen yang benar, yang tahu kekristenan dan mengenal Kristen, jangan sampai jatuh ke dalam keserakahan. Jangan mengambil hak orang lain, titah ke tidur semua. Terus Jangan mengambil hak orang lain. Kita ke-10, Tuhan sudah ajar loh. Tapi walaupun kita udah tahu rotinya, ambil, masukin lagi. Belum dapat. Bapak Ibu sudah jatuh ke dalam pelanggaran titah ke-10. Jadi jangan pernah main-main. Firman Tuhan mengajarkan tentang hidup dalam kasih supaya apa? Semua kebaikan satu. Makanya peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu belum termasuk laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Artinya apa? Ketika semua mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya, tidak ada keserakahan. Adakah lebihnya? Ada. Jadi bukan hanya mengatakan berkat Tuhan berlimpah, tetapi karena satu-satu mendapatkan bagiannya. Sejak bangsa Israel juga diajarkan kok Pak, ya, makanlah apa yang kau makan hari ini, besok jangan engkau pikirkan. Dikasih mana, makan untuk hari itu, tapi ada yang memungut, menyimpannya untuk hari esok. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Jadi orang Kristen itu harus bisa diajari tentang hukum, mengucap syukur terhadap apa yang diterima. Termasuk Bapak Ibu, usia Bapak Ibu, orang tua lansia yang banyak penyesalan pada waktu lansianya, berarti di masa mudanya dia tidak menjadi orang muda yang mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya. masa mudanya tidak bahagia. Oh iya, masa muda tidak bahagia ya. Kebanyakan masa kanak-kanak tidak bahagia, ini masa muda pula kan. Nah betul. Jadi Bapak Ibu, coba koreksi Bapak Ibu, ya. Tapi kalau sudah menyesali, aduh tahe, coba ya dulu ya, aku tidak akan seperti ini. Kalau sudah menyesali artinya bertobatlah. 1, 2, 3. Bertobatlah. Karena apa? Kalau nanti waktu saya S1 pergi ke rumah sakit Cikini Pak, Ya. ditugaskan di situ mendoakan orang-orang sakit yang paling ngenes. Tahu ngenes? Gaul semua kan lansia di sini kan? Iya, yang paling nggak enak dilihat, yang paling masak roha melihatnya apa?
orang-orang sakit terutama di ICU. ICU. Banyak yang sakit kata dokter jantung, tapi bukan jantungnya diobati, tapi yang di pikirannya ini yang bikin masalah. Dipikirkanlah semuanya, aku dulu begini, aku dulu begini. Yang dihubungkan duit belum kuterima, pokoknya dia mikir terus. Oh, mikir dia. Iya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, nah tadi contoh yang tadi, masih banyak sebenarnya contoh yang lain. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang mengikat hati dan pikiran kita yang berlawanan dengan iman kita kepada Tuhan. Tadi saya katakan, firman Tuhan berkata A, tapi kita masih memandang apa? Amin. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan B, kita mengatakan benin. Artinya apa? Jangan membunuh. Jangan membunuh, ya, hati-hati loh. Bukan hanya menumpahkan darah Bapak Ibu. Ambil pisau itu, kemudian tusuk orangnya, keluarlah darahnya, jangan uangnya itunya, aku enggak Pak. Oh, salah. Bapak Ibu sering gosipin orang, Bapak Ibu sering menjatuhkan identitas orang, Bapak Ibu akal-akalan supaya orang itu jatuh dan segala macam padahal dia tidak bersalah, itu sudah membunuh. Nah, berat kan? Berat. Makanya ingin dikatakan di sini, sebenarnya kalau kasus-kasus artinya begini. Oh, saya pernah ingat jadi Pak tentang yang membungakan uang ini. Iya. Saya dulu di HKBP Sidorejo. Waktu saya mahasiswa praktek Pak. HKBP Sidorejo. Nah pada saat itu, ya, ada seorang ibu datang kepada saya, ya. Bapak itu almarhum Siombing, marga Siombing. Tapi nggak saudara kan? Enggak saudara, ya gitu ya. Saudara dalam Tuhan ya, gitu kan ya. Nah kemudian ibu ini bertanya kepada saya, ya, ketika saya perpisahan ternyata dia ada kasih kenang-kenangan. Ingat Bapak Ibu, perhatikan, dia tidak kasih emas, dia tidak kasih sepatu, dia tidak kasih jas, dia hanya kasih satu bolpen, satu pena. Dia sering lihat saya cari-cari pena, cari-cari pena, dikasihlah bolpen satu. Dan bolpennya itu sampai sekarang menikah saya masih simpan Bapak Ibu. Orangnya masih hidup walaupun saya tidak jumpa sama dia. Tapi yang ingin saya katakan adalah begini. Pada waktu suaminya masih hidup, bekerja, berkecukupan, dia tidak berpikir untuk mencari uang. Tetapi ketika suaminya meninggal tiba-tiba, dia punya anak kalau nggak salah 7. Lalu, ini dia. Sudah berpuluh-puluh tahun dia menggandakan uang. Lalu dia datang kepada saya, Amang begini, dia panggil saya Amang. Amang, anak saya nomor ini sudah menikah nggak punya anak. Amang, anak saya yang ini begini. Anak-anak saya begini. Lalu saya nggak ngomong apa-apa. Dia lalu mengatakan apa? Aku mohon ampun sama Tuhan. Nah, itu dia. Karena apa? Udah tua aku. Rumah dari gubuk jadi gedong dan segala macamnya. Tapi aku menyesal apa ini? Aku ketika ditinggal suami meninggal dunia, pikiranku baru aku sadari sekarang ini bahwa aku selama ini dikuasai oleh jalan yang tersesat. Aku membungakan uang, padahal bunga uangnya lebih tinggi dari bank dan segala macamnya. Jadi aku ingin bertobat. Jadi ini sudah opung-opung loh, bayangkan 7 anak ya Bapak Ibu ya. Pertobatan itulah. Lalu kami berdoa sebentar, kemudian saya terus sampai akhirnya saya hilang, tapi saya tanya sama majelisnya. Dan pada akhirnya apa Bapak Ibu? Ini kesaksian loh, AKBP loh, ya. Lalu ketika dia meninggalkan itu, ada damai sejahtera. Kehidupannya adalah kehidupan yang penuh berkat karena apa? Ternyata dia selama ini dihinggapi dengan uang, mau tidur dia ngitung berapa nih bunga si A si B si C. Bangun tidur bukannya dia berdoa, dia siap-siap untuk ambil buku catatannya lagi. Berapa persen. Anaknya minta duit, tenang nak, ada bunga si ini, kalau nggak dapat dimarahi dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, saya tidak tahu di antara Bapak Ibu yang seperti itu. Tapi yang jelas, saya orang baru, pendeta baru, sengaja saya tidak mencari tahu dan apapun itu, ya. Tapi yang jelas adalah perintah firman Tuhan itu satu. Hiduplah di dalam kasih. Kalau dijabarkan Bapak Ibu saudara-saudari, saya jabarkan saja ya. Firman Tuhan ini dikatakan di ayat 16 itu, seluruh kitab suci yang diilhamkan oleh Allah, itu diilhamkan oleh Allah ya, itu berarti firman Tuhan. Bermanfaat untuk mengajar. Itu bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan.
bermanfaat, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan mendidik orang dalam kebenaran harus bisa jadi teladan. Jadi Bapak Ibu, kadang-kala seperti ini. Yang ngeri mungkin di samping saya ini juga ada Ibu Pendeta gitu kan ya. Pengalamannya lebih banyak daripada saya karena beliau senior pasti, ya. Kadang-kala kami pendeta ini sering salting, tapi di dalam Tuhan tidak boleh salting. Harus lurus, tegak lurus kepada Tuhan. Karena apa? Seringkali berkhotbah begini. Misalnya tadi berbicara tentang membungakan uang tadi. Pendeta kau ngomong kayak gitu, kau begini. Dalam hatinya, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Yang kami sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau saya salah, tolong cross check di dalam Alkitab. Kalau saya menyeleweng dari kitab suci ini, berarti saya bukan adalah pendeta yang sesungguhnya. Jadi, kalau firman Tuhan ini dikatakan mengajar, menyatakan kesalahan, ya, mengajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka jangan pernah Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu hidup melawan Tuhan. Tuhan itu beda dengan manusia. Siapa bilang lansia tidak berguna? Nanti lanjutkan nanti ya. Saya juga tahu kok lagu itu ya, karena saya pembinanya lansia di gereja saya, gitu kan ya. Nah, iya. Jadi ya, Bapak Ibu ya, saudara-saudara, segera bertobat. Ya. Ini firman Tuhan ini yang sebentar, karena saya 30 menit katanya, ya. Katanya Pak. Lebih dikit boleh. Boleh dikit. Karena semakin banyak yang bertobat melihat ini. Iya. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Saya paling senang kalau sama lansia, jangan melansiakan diri berlebihan. Iya. Ngerti? Iya. Saya orang tua loh, dengar gak saya orang tua. Iya, banyak, gitu kan ya. Ya udah tahu, nggak disebut orang tua pun sudah tahu. Oh, kamu bapakku. Terus dia bilang, saya lebih duluan makan garam. Nah itu dia, makan garam, makanya tensi tinggi semua kan. Iya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, saudara-saudari, yang ingin saya katakan begini Bapak Ibu. Tadi saya katakan kalau sudah lansia jangan melansiakan diri. Saya opung-opung saya itu yang di gereja itu, ya hampir sama kayak gini. Apa samanya? Lebih banyak opung boru dibanding opung doli. Iya. Saya sudah pergi saya ke lapo tua bukan untuk minum tua, ya sampai mabukan. Saya cari opung-opung doli itu di situ. Sampai saya rajin ke situ malah opung dolinya nggak ke situ lagi. Pergi ke tua yang lain, gitu. Bingung saya kan. Nah jadi artinya begini Bapak Ibu. Dan kadang-kadang dia ngomong, puji Tuhan, keluar nomor. Oh ya togel ya. Oke, iya. Kalau bicara togel nanti lah ya. Kalau bicara kematian ya. Oke, nanti lain sesi kalau diundang gitu ya. Nah jadi yang saya katakan begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah lansia, berarti sudah semakin bijaksana harusnya. Jadi contoh bagi kami. Saya katakan kami, saya juga kami ini orang muda, ya. Oh ya boleh, makasih. Ini kayak acara apa ya? Sedih aku lihat, pasti haus. Lihat, habis loh. Haus. Iya. Jadi Bapak Ibu, yang saya katakan begini, jadilah lansia yang bernas, jadilah lansia yang menjadi teladan bagi kami orang mudi dan yang sekitar-sekitarnya. Karena apa? Dari kalianlah Bapak Ibu lansia kami, seharusnya kami mendapatkan apa? Bapak Ibu itu bukan hanya lansia sekedar lansia. Bapak Ibu itu adalah orang tua bagi yang muda. Dan Tuhan masih memakai dan terus memakai Bapak Ibu sampai kapan? Akhir. Makanya saya katakan akhir hayat, bukan sampai di podongan di tempat tidur, enggak. Saya pernah Bapak Ibu datang berkunjung pertanian kebaktian di HKBP di salah satu week saya. Yang majabui, yang jadi tuan rumah Pak, itu lansia opung boru yang peak, yang di tempat tidur tapi mulutnya tadi permisi masih bisa ngomong. Di rumah saya lah diadakan pertanian. Rumahnya enggak dari gedung, dari triplex. Masuk kami di mananya yang majabui, ternyata opung itu. Yang ingin saya katakan apa Bapak Ibu? Jangan anggap Bapak Ibu tidak berguna seperti lagu tadi. Sama dengan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani
Gimana mau melayani Tuhan kalau Bapak Ibu melanggar ini sampai hidup Bapak Ibu? Hanya yang bisa mengajar, membimbing kita untuk melayani dengan baik adalah firman Tuhan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Mana suaranya? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Yang videokan. Jangan sia-sia. Angkat tangannya, jangan kaku. Aku yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Refren. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi tangannya aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah selesai dulu di situ, nanti nangis-nangis lagi ya. Oh iya. Jadi nangis-nangis kenapa? Ya itu dia saya katakan. Kalau sudah lansia, kalau sudah menyesal, bertobatlah. Enak hidupnya Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi itu dari saya penjelasan singkat Pak. Sekarang diskusi. Ada yang mau nanya? Ya.